Dengan adanya peningkatan harga begitu ya di pasar, apakah Anda juga sudah menerima laporan ataupun melihat langsung di lapangan ada terjadi panik buying, Pak Mujib, di pasar? Jadi kami kan punya grup Ya. WA ya gitu. Jadi sampai saat ini belum ada laporan terkait dengan masalah panik buying atau justru peningkatan harga gitu atau kesulitan distribusi gitu. Artinya apa? Bahwa saat ini stok tersedia aman, tidak perlu khawatir, distribusi juga lancar gitu. Nah, saya kemarin misalnya cek di beberapa daerah itu relatif stabil. Jadi kayak misalnya harga ayam hidup itu masih di 25 ribuan ya, ayam potong itu per kilo kan gitu. Jadi kalau yang 1,5, 1,4 itu masih di 40-an ribu gitu kan, itu sudah dibobotin itu jadi ayam gitu. Terus misalnya harga telur itu masih di 27, 28 ribu gitu. Karena memang kulakannya sudah 24, 25 ribu ya, itu tergantung pada angkut dan lain sebagainya. Sehingga saya rasa ini masih terkendali ya. Saya kebetulan dapat informasi beberapa gitu. Jadi mungkin kalau yang beras itu kan memang dari sebelum puasa itu kan juga ya bervariasi antara 13, 14 sampai 16 ribu tergantung kualitas gitu loh. Nah, kayak misalnya yang beras SPHB saja itu dipatok 12.500 gitu loh. Itu misalnya karena mendapatkan subsidi. Sementara yang yang memang produk pasar gitu kan, yang tidak program itu ya masih di kisaran antara 13. Jadi kalau perbandingannya dengan harga sebelumnya relatif masih belum ada kenaikan malah harga cabai itu di 50 sampai 6 yang itu kadang sampai mencapai 100 bahkan 100 lebih ya gitu. Pak Mujib, tadi Anda katakan khusus di minyak ini di mana pemerintah di angka 15.000 dijualnya begitu ya HET, lalu pedagang menerima di angka 16.000 dan masyarakat menerima di angka 17.000. Apa masalahnya di sana Pak Mujib? Silakan diceritakan kepada kami. Jadi gini, ini yang saya nggak ngerti gini. Kami jadi gini, terkait dengan minyak kita nih, ya kan. Itu kan ada dulu regulasi, ya jadi sempat ada gonjang-ganjing lah waktu itu kan. Jadi kita terus kemudian pemerintah panik, ada ini minyak goreng, alasannya adalah oh iya harga pasar dunia naik gitu, padahal kita produsen terbesar kan gitu. Jadi ada lagi satu, kalau naik itu iya kita banyak impor, kita ini produksi CPO terbesar juga ternyata ini. Nah, oleh karena ada itu, kami itu pernah menyampaikan bahwa ya sudah deh, kami coba jadi D1 gitu. Nah, tentu karena kami asosiasi bukan badan hukum, nah kami itu kerjasama dengan satu perusahaan yang itu pokoknya manajemen distribusi minyaknya itu ya oleh APSI lah supaya lebih. Tapi itu juga sampai sekarang itu tidak terwujud. Kita sudah memenuhi apa? Karena apa? D1 dan D2 itu dikuasai oleh produsen. Jadi ya sudahlah ya kan. Nah, pedagang itu akhirnya dapat itu tadi ya, dapat agen sana agen sini, yang itu dapat itu tadi menjadi D2 dan atau kalau misalnya dari D1 itu juga ya orang-orangnya perusahaan, jadi agak susah gitu, kira-kira begitu. Sehingga ya kami belum diberi kesempatan oleh perusahaan-perusahaan itu untuk menjadi D1. Kalau misalnya oh ya sudah di challenge APSI misalnya kan, ya kan kita kasih D1, kita kasih ini, ya kita lihat aja kan, tinggal polisi, Satgas Pangan ngawasin apakah pedagang itu nanti nakalan, kemudian wong dia sudah dapat harga misalnya 14.500 atau 14.000 kemudian kok masih jual 17,5. Lah itu memang layak dihukum juga gitu. Kira-kira demikian. Oke.